Salam jumpa teman-teman di Yapari, Yayasan Pembinaan Anak dan Remaja Indonesia. Yapari adalah lembaga sosial masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan keterampilan dengan program desain grafis, video animasi yang disponsori oleh Were Group. Dalam kesempatan pelatihan kali ini, Yapari menyelenggarakan sebuah webinar yaitu berjudul Menjadi YouTuber untuk Pemula sampai menghasilkan rupiah dan pasti berhasil. Disampaikan oleh content creator dan YouTuber Muhammad Kurniawan yang memiliki dua channel YouTube Ngopeni Diecast, yaitu channel hobi koleksi Hot Wheels dan Kurniawan Wonderful channel traveling. Mas Kurniawan sudah menikah dan dikaruniai dua orang anak. Kuliah di Universitas Shahid jurusan pariwisata. Silakan mengikuti. Baik, kita mulai aja ya. Nama saya Muhammad Kurniawan. Sebetulnya kalau dibilang YouTuber, enggak juga ya. Tapi saya akan berbagi kiat-kiat untuk menjadi seorang YouTuber. Sebetulnya lebih cocoknya kalau dibilang konten kreator. Sebagai awalnya saya akan membagikan presentasi ya. Terima kasih ya untuk Yapari yang udah memberi kesempatan saya untuk menjadi pembicara di sini. Kita akan mulai sebagai tips untuk menjadi seorang YouTuber pemula ya. Sebelum kita membuat channel, kita tentunya harus memilih kategori. Kategori yang kita pilih sebaiknya spesifik. Anda bisa memilih kategori sesuai apa yang Anda sukai atau kuasai, atau misalkan hobi gitu ya. Contoh misalkan review tentang teknologi, yang paling banyak itu kan review tentang gadget, atau misalkan Ngopeni Diecast itu channelnya tentang diecast, itu juga hobi. Kemudian juga bisa kita memilih konten yang sesuai dengan sehari-hari kita ya, misalkan vlog traveling keluarga gitu, kita misalkan pergi kemana gitu, kita bikin vlognya. Dan jangan lupa disisipkan informasi, misalkan bagaimana cara menuju ke suatu lokasi tempat wisata, bagaimana cara ke Taman Safari, bagaimana ke situ Gunung Sukabumi, terus tiket masuknya juga, informasi-informasi seperti itu kita masukkan ke dalam video kita ya. Kemudian yang kedua, atur tujuannya. Untuk menjadi YouTuber tentu ada tujuan yang ingin dicapai. Yang paling banyak itu contohnya punya banyak subscriber, punya banyak viewer, atau bisa kontennya dimonetisasi. Nah, monetisasi ini tujuan utama sebetulnya ya, supaya kita menghasilkan duit. Untuk mencapai tujuan tersebut bisa dimulai dengan mengatur target yang realistis. Misalkan kita membuat channel dalam waktu 6 bulan, subscribernya sudah mencapai 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Atau target lainnya mencapai 1.000 subscriber dalam 2 minggu. Dan target lainnya. Dengan menyusun target ini, kita akan semakin semangat untuk mempromosikan channel kita. Jadi, kalau ada target, pasti kita semangat ya bikin kontennya itu. Ada tujuannya, oh ya saya ingin subscriber saya banyak, saya ingin video saya banyak ditonton. Jadi, ada target, maka akan ada semangatnya. Kemudian, yang ketiga, nah ini perencanaan ide konten ya. Kenali target audience. Siapa yang akan menonton video ini? Gitu. Kalau misalkan seperti Ngopeni Diecast, itu kan tentang diecast. Oh, berarti yang nonton ya yang hobi-hobi tentang diecast, atau ingin membeli hot item diecast yang seperti apa sih yang banyak dicari gitu ya, seperti itu. Kemudian berapa umurnya? Nah, berapa umurnya ini nanti berpengaruh pada saat kita upload video. Pada saat kita upload video itu ditanya, ini video ini buat siapa? Bisa ditonton anak-anak atau buat orang dewasa? Terus kenapa mereka menonton video ini? Nah, itu kenapa gitu? Apakah mereka ingin mencari informasi tentang tempat-tempat pariwisata, informasi harga, biasanya kan seperti itu ya. Atau misalkan kita review hotel gitu. Mereka ingin mencari informasi berapa sih nginep hotel di yang kita review itu gitu ya. Terus apa aja sih fasilitasnya di hotel itu gitu. Kemudian jam berapa biasanya mereka menonton. Nah, ini nanti berpengaruh pada jam upload ya. Jadi kapan sih subscriber kita nonton video kita gitu. Jadi nanti pada saat kita upload, subscriber kita pada nonton. Nah, nanti ini bisa kita lihat di YouTube analisis ya, jam berapa biasanya mereka menonton ini. Kemudian melihat kompetitor. Nah, ini ya, kompetitor ini perlu sekali. Jadi di YouTube itu banyak banget ribuan video ya. Pada saat dalam satu hari itu mungkin bisa ribuan video upload. Kemudian riset kata kunci. Nah, riset kata kunci ini
sebetulnya untuk mencari ide apa sih yang sekarang yang lagi viral gitu. Nanti dicocokin, disamain dengan video-video kita. Nah, itu bisa kita cari kata kunci di Google Trend ya. Google Trend itu gratis, jadi bisa kita cari di Chrome ya, Chrome atau di Opera gitu. Ketik aja Google Trends gitu, nanti itu kita ketik kata-kata yang lagi viral apa. Atau bisa pakai yang berbayar seperti Ubersuggest atau Semrush. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Nah, ini setelah kita tadi nomor 1 sampai 3 perencanaan sebelum kita membuat konten, sekarang kita membuat konten. Jadi kita membuat kontennya itu membuat channel ya, channel konten. Gunakan nama yang unik ya, seperti misalkan Ngopeni Diecast. Nah, kalau Ngopeni Diecast itu artinya itu dalam bahasa Jawa kan merawat ya, merawat diecast. Nah, ini untuk kata-kata yang seperti ini sebetulnya itu lebih nanti berpengaruh juga kepada algoritma YouTube. Jadi misalkan kata diecast, oh berarti ini nanti direkomendasikannya orang-orang yang suka nonton diecast. Jadi berpengaruh. Nah, nama pribadi juga boleh, tapi sebetulnya kalau nama pribadi itu banyak ya. Makanya kenapa saya pakai Kurniawan Wonderful. Ya, ini karena sebenarnya Kurniawan ini nama saya, dan Wonderful ini lebih kepada wonderful ya, keindahan gitu. Dan jangan lupa untuk melengkapi semua bagian yang perlu diisi di YouTube, seperti foto, gambar banner, deskripsi, info kontak, dan lainnya. Nah, kalau untuk foto dan gambar banner ini nanti agar jangan dikira channel kita ini channel bodong gitu ya, yang nggak serius nih orang bikin channelnya gitu. Orang juga kadang mau subscribe, mau nonton juga males gitu ya. Kemudian nomor 5, menyiapkan peralatan untuk membuat konten. Ini bisa dimulai alat-alat yang sederhana aja yang seperti kita punya ya, smartphone pasti semua punya ya. Dan kemudian agar pencahayaannya lebih bagus, menggunakan ring light. Nah, ring light itu seperti ini nih ya, yang di samping ini. Nah, yang bulat ini ring light. Kemudian menggunakan mikrofon. Nah, mikrofon ini diperlukan ya agar supaya kita suaranya itu jernih. Kalau kita suaranya misalnya blebok-blebok, apa misalkan suaranya nggak jelas, orang juga malas nonton video kita gitu ya. Makanya ini sebetulnya dibutuhkan pada saat kita vlog di lapangan, apa di luar ruangan gitu. Terus jangan lupa untuk mengatur tempat syuting. Nah, tempat syutingnya itu senyaman mungkin, seenak mungkin. Jadi kita pada saat kita review diecast, gambarnya juga bagus, pencahayaannya bagus, terus noise sekitarnya itu juga nggak ada. Jadi kita reviewnya juga enak dan yang nonton juga enak gitu. Kemudian jangan lupa untuk mempelajari aplikasi edit. Nah, ini penting sekali ini. Pada banyak bisa bikin vlog tapi nggak bisa edit. Ya, contohnya seperti kalau di PC ada Adobe Premiere, Sony Vegas ya. Terus kemudian untuk di smartphone nih yang mudah-mudahan ini ada KineMaster, InShot ya. InShot ini gampang banget penggunaannya, sederhana sekali. Kalau saya biasanya menggunakan Sony Vegas, KineMaster sama InShot. Sony Vegas ini kalau saya gunakan misalkan di laptop apa di PC saya gunakan Sony Vegas. Tapi kalau KineMaster ini biasanya saya gunakan kalau pada saat darurat ya, misalkan di perjalanan, wah ini udah saatnya upload nih videonya nih, atau wah nggak sabaran nih pengen ini, kita edit aja sendiri di KineMaster sambil di jalan, apa sambil apa gitu ya, misalkan di kereta api sambil kita perjalanan itu kita edit gitu, itu bisa. Lebih simpel pakai smartphone ini ya sebetulnya. Kemudian nomor 6, buat jadwal upload ke YouTube. Nah ini penting sekali ya. Jadwal upload ke YouTube bisa membantu Anda lebih konsisten dan teratur dalam memproduksi konten. Jadi ada timeline yang jelas untuk memulai produksi, editing, dan mengunggah video. Selain itu, audiens juga tahu kapan mereka akan mendapatkan konten informatif, menghibur, edukasi baru dari kanal YouTube Anda. Usahakan itu continue ya, kita uploadnya itu continue. Itu juga nanti berpengaruh kepada algoritma dan rekomendasi YouTube. Jadi kalau kita misalkan uploadnya jarang-jarang gitu, nanti biasanya kalau udah mandek 1 bulan gitu, video kita tidak direkomendasikan oleh YouTube. Makanya itu perlu ya, jadwal uploadnya itu seminggu 3 kali, apa seminggu 2 kali itu bisa. Kemudian nomor 7, produksi konten dan editing. Nah ini dibagi menjadi 3 tahap ya. Jadi tahap praproduksi, menentukan ide, membuat skrip, outline, dan untuk alat-alat yang dibutuhkan, mikrofon segala macam ya. Proses syuting, pengambilan gambar, pastikan sesuai dengan yang akan kita buat, atau improvisasi juga boleh ya, tapi kalau saya sih kebanyakan improvisasi, jarang ya bikin transkrip terus kita baca, itu jarang banget. Biasanya sih kalau saya improvisasi lebih enak aja gitu, kita mengalir aja.
Kemudian jangan lupa tuh diselip-selipin informasi, misalkan tentang traveling ya, tentang traveling, informasi yang dibutuhkan tuh apa, misalkan bagaimana cara menuju ke objek wisata Tanjung Lesung. Nah, itu kita informasikan, mulai dari jalannya, terus tiket masuknya, berapa, itu informasi-informasi yang dibutuhkan orang ya. Jadi kita juga harus survei juga informasi apa yang dibutuhkan oleh audiens. Kemudian tahap pasca produksi, nah mengedit video dengan quality control ya, jadi kualitasnya juga harus bagus kalau kita bikin video itu ya, jangan goyang-goyang atau misalkan yang tadi itu berpengaruh kepada tidak menggunakan mic itu jadi suaranya kecil, itu juga orang kalau nonton videonya goyang-goyang itu kan males gitu ya. Kemudian untuk background musik, nah ini background musik ini biasanya kita kalau misalkan ke tempat umum gitu ya, ada yang nyetel lagu copyright itu ya, misalkan lagu-lagu Indonesia apa itu, nah itu nanti berpengaruh pada saat kita upload ya. Jadi jangan sampai background musiknya itu nanti setelah diupload copyright. Kemudian nomor 8, mempromosikan video ke YouTube. Nah, menjadi YouTuber itu berarti kita juga harus menjadi marketer ya, marketer konten kita sendiri. Nah, promosi konten kita, video-video kita tuh kita bisa melalui media sosial seperti kita punya ya, yang umum-umum aja seperti Instagram, TikTok, grup WhatsApp, atau teman-teman lah, teman-teman grup ya, grup alumni, bisa juga kita sharing di situ, agar video kita tuh tujuannya banyak ditonton orang, dan semakin banyak ditonton video kita, semakin banyak direkomendasikan oleh YouTube ya. Kemudian grup WhatsApp ya, grup WhatsApp ini atau grup Facebook ya, biasanya tuh kan banyak ya di Facebook itu grup-grup yang membahas tentang misalkan traveling gitu ya. Nah, di situ aja itu kita share video kita di situ. Grup WhatsApp tentang hobi ya, yang saya ikutin tuh hobi diecast. Nah, situ kita bisa share video kita di WhatsApp itu. Ini penting juga untuk mempromosikan video kita. Kemudian nomor 9, membangun engagement dengan audiens. Engagement ini ketertarikan dengan penonton ya. Jadi engagement dengan audiens di YouTube juga perlu dijaga. Beberapa contoh seperti konsisten upload video, berinteraksi dalam kolom komentar. Penonton tuh males nonton detail gitu, males ya. Padahal kita udah jelasin harga, misalkan harga tiket masuk ke Taman Safari, kita udah kasih jelas tuh harganya segini, per orang segini, mobil segini, tapi nanti masih nanya di kolom komentar, Om itu harganya berapa, Bang itu harganya berapa, tiket masuknya, biasanya suka nanya gitu. Ya paling kalau ada pertanyaan seperti itu saya jelasin, sudah dijelaskan di video gitu, atau kalau perlu kita tambahin menitnya ke berapa gitu. Itu berinteraksi dengan audiens ya. Kemudian pertimbangkan untuk membuat banyak video yang di-request. Nah, video yang di-request ini juga misalkan ada audiens atau penonton yang minta, Om coba di-review dong tentang Taman Safari terbaru setelah pasca COVID pandemi. Nah, itu bisa ya kita bikin video seperti itu. Atau yang sedang viral juga bisa. Kemudian nomor 10. Nah, ini juga tidak kalah penting, yaitu optimasi dengan SEO. Jadi SEO ini adalah proses optimasi video channel YouTube kita untuk meningkatkan audiens agar mudah menemukan video kita. Nah, untuk optimasi dengan SEO ini ada beberapa cara ya. Yang pertama, keyword di deskripsi video. Jadi kalau kita bikin video itu kan ada judul, deskripsi. Nah, deskripsinya ini harus kita sesuaikan dengan judul dan thumbnail ya. Nah, kita deskripsikan ya. Misalkan kita di video itu kita nonton apa aja sih? Di sini kita menyaksikan singa benggala di Taman Safari atau segala macam gitulah. Deskripsi itu bisa dikarang-karang. Nah, itu juga nanti mempengaruhi keyword dari optimasi keyword dari YouTube itu sendiri ya. Kemudian tambah CTA untuk mempromosikan video YouTube Anda. Nah, CTA ini biasanya ada di pojok kanan atas. Nah, ini kita bisa buat sendiri, bisa kita create pada saat kita upload video. Jadi menginformasikan, nah kita juga ada nih video lanjutannya, misalkan tentang Taman Safari, kemudian kita ke Istana Panda atau segala macam. Nah, itu di atasnya nanti ada, kita bisa klik di situ. Itu juga salah satu optimasi dari SEO. Kemudian riset keyword untuk menentukan ide konten yang sedang banyak dicari audiens. Kemudian ini ya, thumbnail itu juga berpengaruh. Jadi itu berpengaruh pada engagement ya. Jadi engagement, ketertarikan audiens untuk menonton video kita. Nah, kemudian ini nomor 11 ya. Nomor 11 ini terakhir, analisa dan evaluasi.
Jadi perhatikan bagaimana orang-orang merespon komentar. Ada feedback yang perlu untuk diperbaiki atau target view kita dan peningkatan jumlah subscriber yang belum tercapai. Setelah video kita launching, misalkan udah beberapa video, ada 3-4 video kita review. Kira-kira audiens yang pengen tahu channel kita nih maunya seperti apa gitu. Nah, kita bisa lihatnya itu di YouTube analisis, nanti pada saat itu ada YouTube analisis ya. Di situ kita bisa tahu sih kira-kira audiens itu maunya video kita tuh yang kayak bagaimana sih gitu. Nah, kemudian biasanya nih ada yang komen-komen, ya biasanya kan netizen itu biasanya terkenal netizen jahat. Biasanya komen-komennya itu menjatuhkan gitu ya. Ya jangan patah semangat lah, gitu sebagai trigger kita untuk supaya kita lebih bagus lagi gitu. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channelnya Ngopeni Diecast dan Kurniawan Wonderful. Demikianlah ya kita hari ini. Share-nya udah selesai. Kemudian yang mau bertanya, mungkin bisa bertanya ya. Oke, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Di sini yang punya channel YouTube siapa ya? Ya Pak, cuman iseng-iseng doang Pak. Cuman kontennya cuma kadang kayak video sinematik gitu Pak. Ya, kalau memang niat pengen bikin konten, diterusin aja, jadi bisa menghasilkan uang kan lumayan. Siapa? Oke, mungkin membantu teman-teman, saya tanya prosesnya mulai YouTube channel kapan dan sampai sekarang berapa ini ya subscribernya. Dan awalnya itu bikin tahun 2000 channel ya. Untuk channel sebetulnya bikinnya tuh tahun 2014 yang Kurniawan Wonderful, itu udah lama banget. Itu awalnya tuh ya iseng-iseng aja sih, upload video ya tentang lagi jalan-jalan sama keluarga gitu kan, upload. Tadinya nggak ada sama sekali untuk monetisasi. Terus kemudian mulai serius lagi itu di tahun 2017. Dan tahun 2017 itu bikin video. Kita awalnya itu nggak ngerti gimana sih bikin video gitu ya, yang bagus gimana. Ya udah kita upload. Tapi ya lumayan lah, dari situ udah banyak subscriber sama viewernya, udah lumayan. Kita udah mulai menabung ya, proses 4.000 jam tayang itu kita udah menabung dari situ. Kemudian di tahun 2018 itu buat video ke Karimun Jawa. Nah, itu lumayan booming juga tuh. Jadi mungkin pada saat itu saya yang pertama naik mobil ke Karimun Jawa pakai mobil Karimun gitu ya. Nah, itu yang bikin viral itu. Ke Karimun Jawa pakai mobil Karimun. Nah, itu orang di situ banyak lihat, gimana sih caranya ke Karimun Jawa bawa mobil, kok bisa sih ke pulau kecil gitu pakai mobil gitu. Nah, di situ mulai banyak yang nonton. Kemudian Taman Safari sekeluarga, terus kita tuh menginformasikan di Taman Safari kita lihat apa aja sih gitu ya. Kita bisa kasih makan singa di pakai mobil pickup gitu, dikandangin gitu ya. Kita kasih, itu di situ videonya viral nanjak. Nah, mulai dari situ, nah itu mulai itu 4.000 jam tayang, 1.000 subscriber. Kemudian untuk yang channel Ngopeni Diecast itu baru mulai di tahun 2019 ya. Jadi awalnya itu punya, ini kan saya sebetulnya koleksi Hot Wheels itu udah dari tahun 2003 ya. Sebelumnya itu punya ya, cuman punya aja gitu, tapi nggak dikoleksi. ya, silahkan teman-teman lagi yang mau bertanya. Saya izin tanya Pak. Ya, silakan. Bagaimana sih menganalisis supaya konten itu diminati masyarakat di era sekarang ini Pak? Terima kasih. Ya, kita bikin video aja dulu. Misalkan kita bikin video, ya kita kemana gitu ya. Yang gampang aja, traveling lah. Kita ke yang deket-deket Jakarta aja. Kita ke Fathahilah deh, Museum Jakarta. Kita bikin aja video kayak gitu dulu. Itu saya pernah bikin juga video tentang Museum Jakarta. Itu viewernya lumayan ya. Jadi video kita itu banyak ada yang minta, Pak, tolong dong bikinin video tentang museum yang lainnya gitu. Nah, itu bisa tuh kita bikin seperti itu. Yang gampang itu juga lagi yang viral-viral sekarang.
misalkan bikin video tempat nongkrong yang asyik di Jakarta Pusat gitu. Misalnya ya udah kita kemana, misalkan ke daerah Menteng, apa kita ke daerah Pasar Baru, kita bikin aja konten-konten seperti itu gitu. Nah, nanti setelah kita bikin video itu, nah kita baru menganalisa keyword apa sih yang banyak dicari. Nah, itu nanti kelihatan tuh ada di YouTube. Analitiknya itu kelihatan. Jadi, channel kita itu banyak yang nyari itu tentang apa gitu. Nah, itu kita bikin aja lagi, bikin terus gitu. Iya, kebetulan penduduk Indonesia kan 270 juta. Sangat dimungkinkan untuk cepat mencapai 4.000 viewer dan 1.000 subscriber. Nah, ini peluang sebenarnya bagi negara Indonesia. Kalau misalnya di Singapura penduduknya hanya berapa ribu, betul. Ataupun yang kita tayangkan skalanya skala internasional. Jadi ya memang ada diselipin bahasa Inggris, apalagi kalau traveling itu juga orang asing juga pasti akan cari ya. Oke, teman-teman yang lain silahkan. Kalau belum ada, saya tanya lagi. Seberapa penting membaca atau rajin kita melihat komen-komen dan bagaimana menjawabnya? Kan kadang-kadang tayangan channel kita kan sudah banyak. Melihat lagi, oh ini ada komen baru. Terus tanggapannya. Soalnya kalau kita nggak jawab kan, akhirnya kecewa juga kan si viewer ini. Monggo. Channel kita itu kan ada di HP gitu. Nah, setiap ada orang yang komen atau ada yang like atau yang kasih hati gitu, biasanya itu di HP kita ada notifikasi. Nah, itu bisa langsung kita jawab gitu. Dan di YouTube Studio itu juga kita juga bisa lihat siapa sih komen yang belum kita respon atau komen yang sudah kita respon itu bisa kita lihat. Atau komennya masuk spam. Biasanya ada yang spam, misalkan pada saat kita setting channel itu kan kita bisa setting, misalkan ada kata-kata yang ya biasa ya kan netizen suka bilang kata-kata yang kasar-kasar, yang jorok-jorok itu bisa kita filter. Nah, nanti itu masuknya ke spam gitu. Kebanyakan kan mereka background-nya Mas Kurniawan itu aktivis di di organisasi keagamaan dan organisasi sosial kemasyarakatan gitu. Jadi mereka mungkin bingung mau seperti apa gitu. Padahal mereka kan bisa juga kontennya itu berlatar belakang background mereka. Bagaimana kegiatan pesantren yang bagus, yang bisa di-share atau mungkin bisa menjadi percontohan untuk anak-anak yang pesantren lainnya kan seperti itu, atau kegiatan-kegiatan di masyarakat yang unggul mungkin di masing-masing kelurahan atau wilayahnya bisa juga ya Mas ya. Jadi sebetulnya banyak sekali sih konten-konten ya yang bisa kita jadikan video untuk channel kita gitu. Tapi ya itu harus konsisten, kategorinya itu harus konsisten. Jadi pada saat kita bikin channel itu kan ada kategori ya, blog dan orang, kemudian otomotif, atau misalkan traveling, seperti itu gitu. Mau bertanya Pak? Ya, silakan. Seberapa sering upload video sih Pak supaya untuk mengejar target pertama gitu Pak? Ya tergantung dari kita sendiri sanggupnya berapa ya, tapi sebaiknya sih kalau yang udah saya lakonin ini ya, udah saya jalanin, itu seminggu 3 kali efektif. Supaya video kita direkomendasikan oleh YouTube tuh efektif. Gitu. Jadi cari sebetulnya yang awal-awal itu yang mudah aja gitu, yang mudah ditemukan, yang mudah di-review, gitu, dan yang harganya juga nggak terlalu mahal. Sekali lagi Pak, Ya, silakan. Penggunaan hashtag saat upload YouTube itu penting nggak sih Pak sebenarnya Pak? Ya penting banget. Jadi ada 2 ya, ada tagar sama hashtag ya, harus dibedain tuh. Kalau tagar itu adanya di kolom deskripsi yang ada gambar pagar itu ya, pagar terus misalkan Borobudur. Nah, itu nanti video kita di tagar itu diklasifikasi oleh YouTube ya. Jadi misalkan orang ngeklik tagar itu tentang Borobudur, nah nanti video kita muncul di situ. Nah, kemudian ada lagi hashtag. Setelah kita upload itu di bawahnya kan ada tuh. Nah, itu penting sekali. Jadi video kita misalkan tentang Borobudur, ya udah di situ aja Candi Borobudur, atau misalkan cara ke Candi Borobudur,
review hotel Borobudur. Kita tulis aja di situ, nanti ya kita bayangin aja apa sih orang yang dicari tentang Borobudur gitu. Misalkan tiket masuk Borobudur, nah kita masukin aja itu penting banget. Jadi itu nanti akan direkomendasikan oleh YouTube juga. Jadi semudah apa gitu orang mencari tentang channel kita gitu. Sama channel kita juga masukin aja di situ di hashtagnya itu ya, misalnya Kurniawan Wonderful, masukin aja di situ. Nah nanti orang suatu saat nyari Kurniawan Wonderful, oh ternyata ya udah keluar nanti video kita nomor 1. Apalagi namanya unik gitu kan, Kurniawan Wonderful gitu. Ya Bu Tunggul, saya kira kalau KSM sedang ada seperti kemarin ya, SHU, Bagian kumpul-kumpul, ya itu diliput aja kegiatan dan itu dimasukin ke Yapari, kan Yapari sudah ada channelnya, jadi ya diliput mungkin orang-orang anggota KSM yang mau cerita pengalamannya mulai dari kecil, pinjem uang berapa, sekarang pinjemannya berapa, terus bisa bikin atau beli apa, bisa nyekolahkan anak, bisa buka warung. Nah itu menarik. Satu saat yang buka tentunya teman-teman KSM, anggota KSM yang sudah ratusan kan, itu dulu. Tapi nanti mungkin umum juga mau belajar juga mengenai, nah itu kesempatan juga bagi Yapari untuk buka pelatihan baru atau buka ya menjadi anggota gitu. Atau misalkan kalau kita kesulitan improvisasi gitu ya, susah ngomong, kita ngambil aja footage dulu gitu, ngambil footage sebanyak-banyaknya gitu, nanti pada saat editing kita kasih narasi, kita sambil ngomong gitu, sambil dikasih background musik yang ya buat menarik orang untuk menonton supaya betah menonton gitu. Karena semakin orang betah nonton itu retensi video kita semakin panjang dan itu juga berpengaruh kepada penghasilan YouTube. Jadi misalkan video kita 10 menit dari 1000 viewer itu yang nonton cuma 1 menit, artinya mereka kan skip. Nah itu juga berpengaruh kepada penghasilan. Jadi semakin banyak retensi kita, video kita ditonton, misalkan 10 menit yang nonton 50% lah ya, 5 menit, 6 menit itu penghasilannya juga lebih besar gitu. Itu pengaruh juga. Jadi kita harus bikin video tuh ya semenarik mungkin lah. Informasinya tuh dibanyakin. Jadi orang tuh betah nonton. Ada yang mau tanya? Ya, maaf Pak, sekali lagi Pak. Ya, nggak apa-apa Mas, berkali-kali nggak apa-apa. Monggo. Kan konten saya kan termasuk konten musik gitu Pak. Jadi saya itu suka cover-cover musik gitu Pak. Ya. Supaya tidak terkena hak cipta atau klaim hak cipta itu gimana Pak? Copyright. Kalau itu susah ya, karena memang karya orang lain. Kalau di jiplak pasti otomatis algoritma YouTube kena gitu ya. Kita harus bikin video yang kita sendiri, misal cover kita pakai gitar gitu. Jangan kita karaokean ngambil dari udah YouTube gitu, atau misalkan video karaoke kita tinggal ngomong apa itu nanti pasti akan kena copyright gitu. Kita bikin aja sendiri, misalkan sambil main gitar apa sambil main piano, nah itu nggak akan kena copyright itu. Oke Pak, baik Pak, terima kasih. Oke, mungkin karena kelihatannya ini teman-teman baru akan menginjak ya, baru pemula lah ya. Mungkin ada kiat-kiat apa mereka harus mematahkan, membunuh rasa malunya. Nah itu kiat-kiat apa saja? Ayo, monggo. Yang pertama, muka kita nggak usah keluar aja dulu gitu loh, kita malu. Yang sebetulnya malu kan nanti muka saya kelihatan di ini, orang seluruh dunia tahu muka saya gitu kan, malu gitu kan. Ya awalnya bikin aja video tentang lingkungan, tentang alam gitu, nggak usah pakai muka, nggak usah keluar muka gitu. Ya Hot Wheel aja di video sambil review, sambil apa gitu, cuman suara aja keluar gitu. Atau nggak usah review diecast, misal review gadget, apa review TV, apa review barang-barang antik gitu kan, muka nggak harus keluar gitu. Tapi tetap informasi ada, kita menginformasikan, oh ini barang antik, terbuat dari tembaga, dibuat tahun segini gitu. Atau cara membersihkan
perunggu gimana caranya. Nah, itu kan kita nggak kelihatan muka, cuman kita gosok-gosok kayak gitu. Nah, itu juga bisa. Nanti kalau kita udah video berapa, kita wah kayaknya orang udah banyak suka nih sama kita nih. Udah 1000 subscriber, udah banyak yang nonton 3,5 juta yang nonton. Wah, kita semakin lama semakin ada itu rasa percaya diri, pengen coba nongolin muka gitu. Kadang-kadang juga ada yang komentar, Mbak atau Mas gitu, tampilin dong mukanya gitu, suaranya kok merdu banget gitu. Biasanya ada tuh yang kayak gitu. Jadi orang tuh penasaran dengan mukanya tuh kayak gimana sih gitu. Itu jadi mungkin awal-awalnya bisa ya udah nggak usah keluarin muka, tangan aja gitu. Oke, nanti ini apa tayangan webinar ini kita masukin ke YouTube channelnya Yapari LPTI. Jadi ya kalian juga akan masuk walaupun ya awal-awalnya ya, baru wajahnya nggak kelihatan, tapi kita masukin supaya ada yang mau nonton lagi silakan, ada yang bisa mereview. Atau misalkan ini yang ikut training di Yapari ini ya, bisa tuh bikin vlog. Kita ngapain aja sih di Yapari gitu, bikin aja vlognya gitu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, nggak usah lama-lama. Orang kalau nonton lama-lama juga bosen ya kalau nggak ada informasinya. Bikin aja video yang ya 8 menit, 10 menit itu udah bagus lah. Tapi konsisten gitu. Bisa lah kegiatan sehari-hari yang ikut training Yapari itu bisa juga jadi konten menarik gitu. Jadi pengen tahu sih kegiatannya apa aja gitu. Itu juga bisa. Ya. Mereka bagus. Iya Pak, ini apa yang disampaikan Mas Kurniawan baru ngeh saya, baru ngeh. Oh iya ya, sebetulnya banyak hal yang bisa dibuat ya, banyak hal yang itu untuk artinya untuk ya kita nggak mikir nanti dapat duit, tetapi paling tidak memperkenalkan ya kelompok atau potensi dari anggota-anggota dampingan Yapari gitu, supaya dikenal, oh itu toh iya seperti itu. Meskipun nanti kalau itu banyak yang lihat itu jadi ada nilai income gitu, tetapi paling tidak itu bisa untuk tempat untuk nge-share tentang kegiatan yang ada di masyarakat yang kita dampingi. Izin bertanya Pak. Ya, monggo Floren. Mbak Floren. Saya mau nanya durasi untuk membuat video itu idealnya berapa menit agar penonton itu tidak merasa bosan? Sebetulnya untuk idealnya sih nggak ada ya. Yang penting video kita tuh banyak informasi. Semakin banyak informasi, orang semakin betah nonton. Kita masukin aja informasi macam-macam gitu. Tapi kalau misalkan video kita ya informasinya sedikit atau apa, misal informasi kita padetin gitu, misalkan kita review kamar hotel ya, kita padetin ada informasi apa aja itu, misalkan di fasilitas hotel tuh apa aja gitu. Nah itu kita bikin aja video 8 menit, 10 menit. Jadi itu nanti berpengaruh pada monetisasi iklan. Jadi kalau untuk video 8 menit itu kita bisa naruh iklan di tengah, nama istilahnya tuh mid-roll. Nah itu minimal video 8 menit. Jadi makanya kalau nanya ideal apa nggak ideal, sebetulnya semua video itu berapa menit aja ideal. Tapi cuman untuk idealnya iklan itu minimal 8 menit. Jadi kita bisa taruh iklan di tengah, mid-roll. Sedangkan kalau iklan kita kurang dari 8 menit, misal cuma 5 menit gitu, iklan kita tuh hanya bisa taruh di awal dan di akhir. Sebetulnya video mau berapa aja sih terserah. Asal informasinya padat, informasinya banyak gitu. Jangan kita bikin video lama 10 menit gitu, tapi cuma dikasih musik aja, orang juga kadang bosan gitu, nggak ada informasi apa-apa gitu. Baik Pak, terima kasih, cukup jelas kok. Amin. Ya. Udah channel belum Mbak Floren? Belum Pak, belum, masih mau memulai. Rencananya tentang apa channelnya? Kemungkinan kalau saya sih kemungkinan masalah ini ya, traveling juga ya, seperti itu. Ya bisa sih dibikin traveling keluarga gitu. Kalau awal-awal belum berani keluar muka ya
ya anak-anak aja lah di videoin gitu kan, lucu-lucu gitu kan, kadang orang juga pengen nonton tingkah anak-anak di ini gimana sih gitu kan. Terus misalkan bikin traveling keluarga yang bareng sama anak-anak tuh biasanya camping ya. Camping ini kira-kira aman nggak sih buat anak-anak gitu. Kira-kira aktivitas anak-anak apa yang di tempat camping itu. Nah, itu yang paling banyak dicari gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Sama-sama. Mungkin Mbak Floren bisa mulai nonton Kurnia Wonderful sebagai awal subscribe, like, share sebagai awal dari bikin. Mungkin teman-teman semuanya Pak, teman-teman supaya untuk melihat contohnya ya punya Pak Kurniawan seperti ini. Jadi teman-teman tadi sudah ngobrol, sudah dikasih tahapan-tahapan untuk menjadi YouTuber, ya mengawali untuk menjadi seorang YouTuber, dan nanti nonton ya punya channelnya Mas Kurniawan supaya teman-teman begitu toh gitu. Teman-teman sudah clear apa yang disampaikan oleh Pak Kurniawan? Ada ganjelan atau sudah ada bayangan gitu? Ini kan anak-anak muda, banyak yang teman-teman bisa perbuat ternyata ya. Yang penting teman-teman kreatif ya, kreatif, terus kemudian maulah, ada kemauan dan lain sebagainya. Untuk biaya itu tadi disampaikan oleh Mas Kurniawan itu tidak terlalu mahal ya. Yang penting ada HP-nya yang bisa untuk merekam ya, untuk bikin video tetapi dengan gambar yang bagus lah gitu. Sekarang kan banyak HP yang tidak mahal tapi bisa dipakai untuk video. Karena ini waktunya sebetulnya banyak yang itu, tapi anak-anak ini kuliah karyawan Mas, jadi mohon maaf nanti mungkin suatu saat ya infonya mau ada temu mantan anak-anak ex pelatihan, mungkin nanti Mas Kurniawan bisa membedah wawasan anak-anak itu di event tersebut sehingga menjadi inspirasi buat anak-anak muda yang dampingan Yapari itu. Jadi tidak hanya waktunya terbuang sia-sia, tetapi bisa dimanfaatkan secara positif dan mendatangkan uang gitu, seperti itu. Ada nilai tambah lah itu buat anak-anak. Mungkin itu, terima kasih banyak Mas Kurniawan atas waktunya yang diberikan kepada kami, luar biasa. Meskipun ini baru buat kami dan anak-anak. Kebetulan anak-anak tadinya juga pada mau join, tetapi mereka sudah punya jadwal yang tidak bisa ditinggalkan. Tetapi tidak apa-apa, nanti mungkin lain waktu ya kita bisa mengundang Mas Kurniawan kembali ya untuk bisa ngobrol dengan anak-anak atau anak-anak muda dampingan kami sehingga mereka itu bisa mengisi kegiatan atau mengisi waktunya itu dengan kegiatan-kegiatan positif yang baik, terus kemudian juga mendatangkan income tambahan. Mungkin itu, terima kasih Pak Danang atas panduannya mendampingi Mas Kurniawan. Semoga apa yang disampaikan Mas Kurniawan bermanfaat bagi kita semua. Teman-teman sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka kegiatan ini kita tutup hari ini ya, dan kita baca dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya ya atas keikutsertaan di dalam join Zoom kali ini.